Pernah dengar soal suku Baduy? Seberapa jauh sih kalian mengenal suku Baduy? Suku yang membatasi diri dari kemajuan zaman dan menetapkan nilai adat dan budaya luhur hingga saat ini. Yuk kita kenali suku Baduy. Suku yang bertempat di Desa Kenekes, Lebak, Banten ini pernah disangkut pautkan dengan masyarakat pelarian Pajajaran berdasarkan catatan sejarah. Tetapi mereka akan tersinggung jika ditanya hal itu secara langsung. Suku Baduy memiliki dua golongan, yaitu Baduy luar dan dalam. Secara penampilan, mereka dibedakan dengan warna ikat kepala yang mereka gunakan atau disebut lomar. Putih untuk Baduy dalam dan biru untuk Baduy luar. Ikat ini memiliki arti dari kejantanan seorang pria. Dikatakan jika 7 langkah dari rumah tanpa lomar, maka hilang kejantanan mereka sebagai seorang pria. Wilayah suku Baduy dikelilingi Gunung Halimun dan Kendeng yang ditutup dengan hutan larangan. Orang Baduy hidup untuk menjaga kemurnian ekosistem hutan dari penebangan pohon liar dan pembebasan lahan tambang pasir. Dipercaya orang awam, hutan larangan diceritakan sebagai hutan mistis yang dijaga oleh para jin dan roh leluhur atau disebut sebagai lelembut. Orang Baduy luar tinggal di lingkar luar desa, sedangkan orang Baduy dalam tinggal di lingkar dalam yang terbagi menjadi 3 kampung utama, yaitu Ciboleger, Cibeo, dan Cikesik. Kalau orang biasa berwisata akan didatangkan langsung ke pintu Baduy luar via Ciboleger, sedangkan Cikesik merupakan kampung Baduy dalam yang dituakan. Cara hidup masyarakat Baduy dianggap sebagai tren gaya hidup baru orang kota, yaitu sustainable living. Hidup sederhana dan ramah lingkungan. Sikap terhadap kemajuan zaman di antara keduanya cukup berbeda, seperti penggunaan alas kaki maupun naik kendaraan umum misalnya. Orang Baduy hidup dari bertani dan berkebun. Mereka tidak diperbolehkan mengubah kontur tanah, bahkan menggunakan pupuk. Jenis padi yang mereka tanam disebut padi gogoh. Orang Baduy juga melarang menjual beras keluar. Dalam sejarah lisan, beras tersebut disimpan untuk ketahanan pangan, bahkan bisa disimpan hingga 100 tahun. Biasanya, orang Baduy luar yang malas menumbuk memilih untuk membeli beras dari kampung sekitar luar Baduy dan menggunakan beras asli hanya untuk perayaan adat maupun pernikahan saja. Orang Baduy luar sudah mulai menggunakan pasar online sebagai media promosi dari penjualan hasil alam mereka seperti gula aren, madu, hingga kain tenun. Lahan berkebun orang Baduy dalam dibatasi dengan perbatasan antar desa. Mereka tidak diperbolehkan mengambil tanah atau hasil panen dari desa lain, karena hal tersebut akan menimbulkan perselisihan. Mereka memiliki aturan untuk berkebun hanya dari tanaman asli alam sekitar, seperti durian, petai, lengkuas, dan kirai atau sagu. Pohon kirai bagaikan emas di Baduy karena daunnya digunakan sebagai atap rumah mereka. Daun ini akan selalu dibutuhkan dan menjadi alat tukar paling laku. Rumah sederhana mereka berbahan kayu dan anyaman bambu yang diambil dari hutan sekitar dari pohon-pohon yang mereka tanam kembali. Beternak dalam jumlah besar tidak diperbolehkan di Baduy karena hal tersebut berbentuk kerja kontrak maupun sewa, baik itu segi pekerja maupun kebutuhan lahan. Untuk memiliki hewan, sekedar ayam diperbolehkan, tetapi tidak ada yang berbentuk budidaya ya. Orang Baduy memiliki pemimpin desa yang disebut Puun, yang saat menjabat dibantu oleh Jaro. Seorang Puun merupakan keturunan generasi turun-temurun yang diharuskan memiliki hubungan darah dengan para Puun sebelumnya. Seorang Puun baru
akan diangkat ketika pu'un yang sedang menjabat sudah tidak memiliki kekuatan baik itu secara fisik maupun batin. Sistem musyawarah dan kepercayaan batin dalam pemilihan pu'un baru menciptakan masyarakat yang damai, budaya yang bertahan, dan tidak ada demo atau kericuhan hingga saat ini. Seorang pu'un dipercaya memiliki ilmu dan mukjizat tersendiri untuk menentukan waktu panen, perayaan, serta tatanan aturan adat. Bahkan, orang yang ingin membuka usaha atau bahkan ingin menjabat suka minta doa dan restu loh. Agama orang Baduy adalah agama kepercayaan atau yang disebut Islam wiwitan. Mereka memiliki 9 perayaan dalam 1 tahun. Sebagai bentuk penghormatan, mereka masih menggunakan sajen dan sesembahan hasil alam pada perayaannya kepada kepercayaan dan roh leluhur. Mereka memiliki tempat sakral yang bernama Arca Domas yang terdapat di dalam hutan larangan. Siapapun tidak diperbolehkan masuk, termasuk suku Baduy sendiri, tanpa adanya hari perayaan atau izin dari seorang pu'un. Orang Baduy memiliki pantangan makanan yang mana tidak diperbolehkan memakan kambing dan babi. Kayaknya biar nggak kolesterol deh. Mereka pun memiliki budaya yang hanya memperbolehkan menyembelih hewan dalam waktu 5 bulan dalam kurun 1 tahun untuk menghormati tumpah darah hewan dan mempertahankan ekosistem hewan-hewan tersebut. Orang Baduy tidak memiliki batasan umur untuk menikah. Kapanpun mereka siap, sudah diperbolehkan. Ketika ada orang Baduy dalam yang menikah dengan Baduy luar, maka secara otomatis dia harus keluar. Ketika pasangan Baduy berzina di luar pernikahan, orang tersebut akan dikurung di dalam sel orang Baduy luar. Jika si pelaku adalah orang Baduy dalam, maka ia tidak diperbolehkan kembali ke Baduy dalam. Tren gaya hidup baru sustainable living ini dapat kita pelajari dari masyarakat Baduy loh. Orang kota saat ini mulai peduli lingkungan dengan membatasi penggunaan bahan tekstil berlebih, hidup sehat hingga memproduksi sayuran sendiri di rumah. Masuknya budaya luar yang dibawa oleh para wisatawan membuat pola pikir anak-anak muda Baduy kian terbuka dan merasa bahwa aturan adat dan daerahnya terlalu sempit. Anak-anak muda ini mulai iri dengan kehidupan masyarakat Baduy luar yang memiliki kebebasan lebih dan ditakutkan oleh para sesepuh bahwa budayanya kian pudar. Kegelisahan anak muda Baduy membuat mereka ingin lebih melihat dunia luar. Tetapi keinginan keluar sebagai masyarakat Baduy sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka loh. Gimana? Apa cerita ini cukup mengubah perspektif kalian soal Baduy? Oke, sampai jumpa lagi.